Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Madi Rahmat. Eh, NIM 2112566 jurusan S2 Manajemen Logistik. Izinkan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil ATS Sistem Logistik dan Supply Chain Management terkait materinya yaitu Next Generation Packaging atau kemasan generasi berikutnya. Tren kemasan generasi berikutnya atau Next Generation Packaging mengacu pada pilihan material yang terus berkembang untuk kemasan primer, sekunder, dan tersier, serta teknologi yang ditambahkan ke dalamnya. Material dan teknologi baru ini memungkinkan kemasan untuk mendeteksi dan bereaksi terhadap perubahan lingkungan dan kemasan. Tren ini juga menggabungkan unsur keberlanjutan dengan menggunakan material kemasan baru yang sering kali lebih berbasis hayati, dapat didaur ulang, dapat digunakan kembali, dan terurai secara hayati. Next generation packaging atau kemasan generasi berikut ini itu diperkirakan akan berlanjut dalam 5 tahun ke depan dan seterusnya. Semakin banyak perusahaan meninjau ulang material dan teknologi yang digunakan dalam kemasan mereka. Dan tentu saja isi kemasan tersebut dapat dikirimkan ke penerima tanpa kerusakan. Selain itu, biaya kemasan ini penting untuk skalabilitas, terutama pada periode ekonomi stabil. Perusahaan cenderung memilih solusi lebih murah daripada mengeluarkan biaya tambahan untuk opsi yang lebih berkelanjutan atau berbasis teknologi. Intelligence Packaging Solution for Access Monitoring. Sistem kemasan cerdas memonitor kondisi internal barang yang dikemas untuk memberikan informasi kualitas selama transportasi dan penyimpanan secara sederhana. Kemasan ini merasakan dan memberitahu melalui penggunaan komponen seperti time, temperatur, indikator. Active Packaging and Tracking, kemasan aktif menggabungkan aditif untuk menjaga atau memperpanjang kualitas dan umur simpan produk. Grand Packaging Alternatif, kemasan berkelanjutan kini menjadi topik penting dan berkembang mencakup optimalisasi penggunaan material berulang dan sistem sirkulasi. Tantangan utama dari Next Generation Packaging ini bisa mengandung baterai sensor, sirkuit, sulit untuk didaur ulang, regulasi berbeda di tiap negara dan komponen investasi awal yang sangat besar. Peluangnya, smart packaging dapat meningkatkan visibilitas dan keamanan teknologi akan terus berkembang, meningkatkan efisiensi rantai pasok, sistem sirkular dan closed loop akan berperan penting di masa depan. Kesimpulan, kemasan generasi berikutnya memiliki potensi signifikan untuk meningkatkan keandalan rantai pasok, mengurangi limbah, mendukung proses pelacakan dan monitoring, mengurangi emisi melalui optimalisasi ukuran kemasan. Namun, implementasi ini membutuhkan investasi besar, penyesuaian operasi kerja, dan kerjasama kuat antara seluruh pelaku rantai pasok. Ini adalah gambar ah, terkait kemasan generasi berikutnya, di mana di sini dapat kita jelaskan, di situ ada sustainable, bio-based packaging, kemasan berkelanjutan berbasis bio. Ini menunjukkan bahwa bahan kemasan itu sendiri dirancang agar ramah lingkungan. Misalnya dapat didaur ulang atau terbuat dari bahan terbarukan. Ada lagi historic shipment data. Data pengiriman historis merujuk pada penggunaan kode seperti QR code atau barcode untuk menyimpan dan mengakses riwayat lengkap pengiriman paket seperti tanggal, rute, dan informasi logistik lainnya. Selanjutnya ada wireless connectivity atau konektivitas nirkabel. Ini menyiratkan bahwa kemasan dapat berkomunikasi secara nirkabel mungkin melalui teknologi seperti RFID, Bluetooth, dan Wi-Fi untuk mengirim data status paket secara real time. Ada lagi location tracking, pelacakan lokasi melalui sensor atau chip yang tertanam. Posisi geografis paket dapat dilacak secara akurat dari waktu ke waktu, ditunjukkan dengan ikon pin lokasi. Ada lagi temperatur monitoring atau pemantauan suhu khusus untuk barang sensitif. Kemasan ini dilengkapi dengan sensor yang dapat memantau dan mencatat suhu di dalam atau di sekitar paket. Memastikan kualitas barang tetap terjaga, ditunjukkan dengan ikon termometer dan kepingan salju. Demikian Bapak Ibu semua presentasi hasil ATS saya pada kesempatan kali ini. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.